Bersyukurlah bukan karena harimu sedang baik, tetapi bersyukurlah karena selalu ada kebaikan Tuhan di setiap harinya dalam kehidupan saya dan saudara, dalam setiap keadaan apapun kita. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, saya mengajak kita semua, mari kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita menaikkan segala ungkapan syukur kita. Kita nyatakan dalam pujian ini buat Tuhan kita Yesus Kristus. Biar kita terus mengerti bahwa kita ada sampai hari ini. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kuat kita, tapi karena kemurahan Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari siapkan hati saudara, kita akan memulai ibadah kita malam hari ini. Mari saudara sama-sama kita katakan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sekali lagi dengan lebih sungguh, lebih dalam lagi, menyatakan pujian ini untuk ungkapan syukur kita buat kebaikan Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan, sungguh baik Tuhan, ini kami Tuhan, ini kami Tuhan Yesus.
Lebih dalam lagi kita menyatakan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus. Yesus, Engkau sangat baik. Kau nyatakan Saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, Mari sekali amat lagi baik. sungguh. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Kasih-Mu Tuhan. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi. Kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagi. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus. Ini hidup kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan Yesus. Bentuklah hati kami Tuhan, menjadi bejana untuk hormat dan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Ini segala ungkapan syukur kami Tuhan, lewat pujian ini Tuhan Yesus. Kami menyatakan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan, karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang mengasihi kami Tuhan. Ini kami Tuhan, dengan segenap hati kami, dalam kesungguhan hati kami mau berkata, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini, jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu Tuhan. Kuduskan
Kau tulus selalu agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Itu kerinduan. Saya percaya bahwa kita semua yang hadir malam hari ini tidak datang hanya untuk sekedar memuji Tuhan lewat puji-pujian yang telah kita nyanyikan. Tapi saya percaya kita semua yang hadir malam hari ini datang karena hati kita rindu akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jiwa kita haus diurapi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Karena kita sadar, kita tahu firman itu yang membuat kita hidup. Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang layak disembah, Allah yang maha pengasih, firman yang hidup itu. Karena hanya Engkaulah Tuhan, Engkau yang layak disembah, Engkau layak Tuhan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Kami cinta Engkau Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Mari nyatakan Hosanna buat Tuhan. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari sekali lagi kita ulangi pujian. Lebih sungguh lagi buat memuji Tuhan. Dan segera mendengar kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati kita fokuskan buat menerima berkat firman Tuhan. Mari pujian ini sekali lagi dengan lebih
boleh sekali lagi lebih sungguh. Hosana buat Tuhan. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini. Tuhan boleh kumpulkan kami semua di lapangan ini, sekalipun hujan mengguyur beberapa jam yang lalu. Tapi kami bersyukur bahwa malam hari ini kami boleh ada di sini memuliakan nama-Mu, memuji nama-Mu. Dan sekarang kami mau mendengar firman Tuhan. Berilah kami hati yang rindu kepada firman, pikiran yang disanggupkan oleh Roh Kudus untuk mengerti penjelasan firman Tuhan. Dan Roh-Mu bekerja juga sehingga kami mau menjadi pelaku firman setelah kami mendengarnya. Semua peralatan yang kami pakai, Tuhan kuduskan semuanya, boleh bermanfaat bagi pemberitaan firman-Mu. Jauhkan dari segala macam kerusakan, gangguan, kemacetan dan lain sebagainya. Beri cuaca yang baik juga sehingga kami boleh menyelesaikan ibadah KPI malam hari ini dari awal sampai akhir dengan baik. Kami berdoa Tuhan menguasai kami semua dengan kuasa Roh-Mu. Kami tahu di mana firman diberitakan, setan juga bekerja. Lindungilah kami sekalian dari pekerjaan si jahat, supaya kami semua boleh bersuka cita dalam firman Tuhan yang akan kami dengar. Tolong hamba-Mu dalam menyampaikan, biarlah hanya kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan kepada kami. Kami siap dengar sabda Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan. Baik, shalom. Malam hari ini kita akan mendengar firman Tuhan, dan tema yang diberikan panitia kepada saya adalah tabah dalam iman. Nanti tolong siapkan slide khotbah saya. Semua ayat yang saya pakai sudah ada di slide-nya, ya. Tabah di dalam iman. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu saya membaca tema ini, ada kata tabah di sana. Lalu saya mulai mencoba memeriksa di dalam bahasa asli dari Alkitab kita Perjanjian Baru, yaitu bahasa Yunani. Dan kata tabah di sana itu adalah kata tareo. Dan tareo ini ternyata mempunyai makna yang cukup luas, mempunyai makna yang bervariasi. Tetapi arti utama dari tabah, tareo itu artinya itu adalah setia. Sehingga kalau dikatakan tabah dalam iman, itu artinya setia dalam iman. Tabah itu artinya tetap setia. Tabah dalam iman itu artinya tetap setia dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita memeriksa kata tabah ini, tareo ini, maka kata tabah ini itu biasanya dipakai di dalam Alkitab dalam hubungan dengan penderitaan. Saya mau berikan dua contoh ayat. Pertama, Kisah 27 ayat yang ke-22. Dalam Kisah 27 ayat 22 dikatakan begini, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini
Aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Saudara perhatikan ayat itu yang saya kasih warna kuning. Kamu tetap bertabah hati. Tapi yang saya beri warna biru itu dalam kesukaran ini. Itu berarti tareo atau tabah ini itu berurusan atau berhubungan dengan adanya kesukaran. Jadi adanya kesukaran itu menuntut orang Kristen supaya bertabah hati. Saya beri contoh lain, 2 Tesalonika 1 ayat 4. Dalam 2 Tesalonika 1 ayat 4 dikatakan, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah, kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dalam imanmu. Ada kata-kata tabah dalam iman, tapi kelanjutannya dalam segala penganiayaan dan penderitaan yang kamu derita. Dalam penganiayaan atau penderitaan yang kamu derita. Maka kata tabah itu memang berurusan dengan penderitaan. Kata tabah itu berurusan dengan aniaya. Kata tabah itu berurusan dengan kesengsaraan yang dialami oleh orang-orang percaya. Karena ada penderitaan, kita tabah. Karena ada kesukaran, kita harus tabah di dalam iman. Karena ada aniaya, kita harus tabah dalam iman. Kalau kita senang-senang saja, tidak perlu ketabahan. Kalau semua lancar-lancar, tidak perlu ketabahan. Kalau semua aman-aman, tidak perlu ketabahan. Justru karena ada kesukaran, justru karena ada penderitaan, ada penganiayaan, kesulitan, maka ketabahan iman itu diperlukan. Nah, saudara-saudara, maka di sini ketika kita mau berbicara tentang ketabahan, maka ini sesuatu atau kesetiaan dalam kesukaran, maka ini adalah sesuatu yang sangat-sangat luas. Saya tidak ingin memperluas masalah ini, sehingga saya hanya akan mengecilkan atau mengerucutkan pembahasan kita. Saya ingin mengambil contoh dari Alkitab, bahwa ada jemaat yang begitu menderita, ada gereja yang begitu menderita, tapi mereka begitu tabah, mereka begitu setia di dalam penderitaan mereka. Jemaat apa? Jemaat Smyrna yang dibicarakan di dalam kitab Wahyu pasal 2. Sekarang mari kita lihat Wahyu 2 ayat 8 sampai ayat 11. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Malaikat jemaat ini bukan berarti di jemaat Smyrna ada malaikat yang terbang-terbang, bukan, ya. Kata malaikat itu malak, bahasa Ibraninya, angelos, bahasa Yunaninya artinya utusan. Dan ini merujuk kepada pemimpin gereja. Jadi kalau dibilang tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, maksudnya tuliskanlah kepada pemimpin gereja di Smyrna yang diutus ke sana beritakan Injil. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir. Ini pasti Tuhan Yesus. Yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang engkau derita. Sesungguhnya iblis telah melemparkan beberapa orang di antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Saudara-saudara, saya bilang bahwa hari ini kita mencoba belajar dari jemaat Smyrna, satu jemaat yang menderita, tapi juga jemaat yang begitu tabah, begitu setia di dalam penderitaan mereka. Saya mau bahas ini dalam beberapa hal. Pertama, mari kita melihat penderitaan yang dialami oleh jemaat Smyrna. Teks kita itu menceritakan bahwa jemaat Smyrna ini jemaat yang sementara ada di dalam penderitaan. Coba lihat ayat 9 dan ayat 10. Aku tahu kesusahanmu. Berarti jemaat ini lagi susah. Lalu ayat 10, jangan takut terhadap apa yang engkau derita. Berarti jemaat ini sedang menderita. Jemaat Smyrna adalah jemaat yang sedang mengalami kesusahan.
Jemaat ini sedang mengalami penderitaan. Dan menarik saudara-saudara, menderita di sini atau susah di sini, itu dalam bahasa asli Alkitab kita, itu adalah klipsis. Dan klipsis ini bukan menderita biasa. Bukan menderita karena tidak ada beras di rumah. Bukan. Bukan menderita karena uang hilang. Bukan. Bukan menderita karena HP hilang. Bukan. Ini bukan menderita penderitaan biasa. Ini bukan menderita karena ditinggal pacar. Bukan. Klipsis itu adalah penderitaan yang hebat. Kesusahan yang hebat. Seorang yang namanya Homer Heli, dia menjelaskan kata-kata klipsis ini. Kesengsaraan atau kesusahan. Klipsis berarti penekanan seperti terhadap anggur. Pemerasan atau penjepitan. Jadi penghancuran seperti pada anggur atau penggilingan seperti pada gandum. Seperti gandum digiling sampai hancur. Seperti buah anggur diperas sampai pelat. Maka itulah klipsis. Maka ini pasti adalah penderitaan yang maha hebat. Ini penderitaan yang luar biasa yang sedang dialami oleh gereja di Smyrna. Lalu saudara-saudara, apa sih sebenarnya penderitaan jemaat ini? Jemaat ini menderita, ada 3 hal yang membuat mereka menderita. Yang pertama adalah mereka dianiaya oleh pihak Romawi. Mereka dianiaya oleh pihak Romawi. Saudara-saudara, pada masa itu Romawi sedang berkuasa. Dan salah satu kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah Romawi itu adalah dengan menetapkan kaisar itu sebagai Tuhan. Kaisar-kaisar Romawi itu diangkat sebagai Tuhan. Kaisar dianggap sebagai juru selamat. Kaisar Agustus, kita baca di dalam Alkitab, salah satu kaisar yang memerintah pada waktu Yesus itu dilahirkan. Dan nanti kita bisa lihat di wilayah Asia Kecil, di banyak jemaat-jemaat yang ada di Wahyu pasal 2, pasal 3, pemerintah Roma menetapkan kaisar adalah Tuhan, dirikan patung bagi kaisar, dan semua orang harus menyembah kaisar. Termasuk di Smyrna pun demikian. Ada patung kaisar yang didirikan di sana, dan semua orang harus menyembah patung kaisar. Tidak menyembah patung kaisar, maka itu sama dengan melawan Romawi. Dan Romawi akan menindas. Romawi akan betul-betul menganiaya mereka yang tidak mau tunduk pada kaisar atau menyembah kaisar. Sebentar akan saya jelaskan seperti apa penderitaan mereka. Tapi mereka jelas menderita karena tekanan pemerintah Roma. Yang kedua adalah mereka sangat miskin. Perhatikan ayat 9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Jemaat Smyrna bukan hanya sementara kena aniaya dari orang-orang Roma. Tapi jemaat ini mereka menderita kemiskinan. Mereka bukan gereja yang kaya. Mereka bukan orang-orang Kristen yang mapan. Bukan orang-orang Kristen yang kaya raya. Mereka orang Kristen yang miskin. Kalau kita belajar sedikit tentang latar belakang kota Smyrna, maka kita akan tahu bahwa kota Smyrna itu adalah kota yang paling indah di seluruh wilayah Asia Kecil. Sekarang di Turki. Itu adalah, dan bahkan 7 jemaat yang dibicarakan dalam Wahyu 2, Wahyu 3, ini adalah kota yang paling indah dan ini adalah kota yang kaya. Rata-rata orang-orang di Smyrna kaya raya. Tapi biarpun mereka semua kaya, jemaat Kristen di Smyrna sedang mengalami kemiskinan yang hebat. Saudara-saudara, di dalam bahasa Alkitab, bahasa asli Alkitab, miskin itu ada 2. Miskin pertama namanya penikros. Penikros itu miskin tapi masih ada sedikit-sedikit. Tapi miskin yang kedua itu adalah tokos. Tokos itu artinya miskin sampai melarat, sampai habis. Di Lukas 16, saudara lihat cerita tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Lazarus itu tokos, artinya dia tidak punya apa-apa. Atau di Lukas 21, ada seorang janda miskin, itu penikros, yang punya 2 peser.
Tapi begitu dia kasih 2 pesernya, Yesus bilang, lihat janda miskin ini. Kata penikros berubah jadi tokos. Kenapa pertama dia penikros? Karena dia masih punya 2 peser. Begitu dia berikan 2 peser itu, dia sudah tidak punya apa-apa. Kata Yunaninya berubah dari penikros jadi tokos. Jadi tokos itu artinya miskin, melarat, sampai tidak punya apa-apa. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya, maka jemaat Smyrna ini, aku tahu kemiskinanmu, miskin di sana bukan penikros tapi tokos. Itu berarti jemaat ini miskin, betul-betul miskin. Sudah dianiaya Romawi, masih miskin lagi. Dan saudara-saudara, ada penderitaan ketiga dari gereja ini. Apa penderitaan ketiga? Penderitaan ketiga adalah mereka difitnah oleh orang Yahudi. Perhatikan ayat 9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Fitnah mereka. Di kota Smyrna ada banyak orang Yahudi. Tapi orang-orang Yahudi yang tidak percaya Yesus. Orang Yahudi yang anti-Kristen. Orang Yahudi yang benci Kristen. Orang Yahudi yang benci gereja. Mereka memfitnah orang-orang Kristen. Dan survei yang cukup dalam itu memperlihatkan bahwa orang-orang Yahudi bikin fitnah yang keji terhadap orang Kristen. Apa saja fitnahnya? Mereka bilang begini, orang Kristen itu adalah orang yang menyuruh orang makan daging manusia. Kenapa fitnah itu bisa muncul? Karena waktu perjamuan kudus ada kata-kata, inilah tubuhku, ambillah, makanlah. Inilah darahku, ambillah, minumlah. Jadi ada makan tubuh, makan daging, minum darah. Maka mereka berkata, orang-orang Kristen adalah orang-orang kanibal. Yang suka makan daging manusia, suka minum darah manusia. Itu fitnah yang diberi. Orang Kristen punya perjamuan kasih. Maka mereka memfitnah bahwa di dalam perjamuan kasihnya orang Kristen ada pesta seks. Itu fitnahan kedua. Fitnahan ketiga, mereka katakan bahwa orang Kristen sering menghancurkan keluarga-keluarga. Karena apa? Karena dengan beritakan Injil, orang-orang kafir itu lalu percaya kepada Yesus, maka hancurlah atau berkelahilah anggota keluarga mereka. Jadi orang Kristen dituduh sebagai penghancur keluarga-keluarga. Mereka juga memfitnah bahwa orang Kristen menolak menyembah semua patung, maka orang Kristen sebenarnya itu adalah orang-orang ateis yang tidak percaya Tuhan. Itu fitnahan yang diberikan. Karena orang Kristen tidak mau menyembah kaisar, maka mereka memfitnah bahwa orang-orang Kristen sebenarnya menentang pemerintah Roma. Ingin memberontak terhadap pemerintah Roma. Dan karena orang Kristen berkhotbah tentang akhir zaman, dunia ini akan berakhir. Maka orang Yahudi memfitnah, menyebut orang-orang Kristen itu sebagai penghasut-penghasut rakyat. Jadi saudara-saudara, akibat dari fitnahan ini, seluruh orang-orang Smyrna itu membenci orang Kristen. Maka inilah penderitaan yang dialami oleh jemaat Smyrna. Pertama, mereka dianiaya oleh orang-orang Romawi karena menolak menyembah kaisar. Yang kedua, mereka hidup dalam kemiskinan yang begitu luar biasa. Dan yang ketiga, mereka masih difitnah oleh orang-orang Yahudi. Dan akibat fitnah itu, mereka betul-betul ditindas oleh orang-orang Romawi. Dan saudara-saudara, penderitaan orang-orang di Smyrna tidak cukup sampai di situ. Mereka masih akan menderita secara panjang. Coba saudara lihat ayat 10. Dalam ayat 10 dikatakan begini. Sesungguhnya iblis akan. Kalau akan itu berarti belum terjadi. Mereka sudah menderita. Mereka sedang menderita. Tapi mereka akan menderita. Berarti penderitaan mereka begitu panjang. Lalu kalimat selanjutnya. Iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara. Supaya kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Kamu alami kesusahan 10 hari. Hanya susah 10 hari kan tidak lama.
Tapi tidak. Kalau saudara ketemu kitab Wahyu, kalau ngomong angka, itu biasanya tidak harfiah. Itu biasanya punya makna simbolis. Makanya kalau ketemu di kitab Wahyu angka 666, antikris, itu bukan harfiah. Jadi kalau ketemu nomor HP ada 666, itu bukan nomor HP-nya antikris. Kalau ketemu motor ada plat nomor 666, itu bukan berarti motornya antikris. Tidak. Angka di sana dalam kitab Wahyu semuanya simbol. Nah, kalau begitu kamu akan mengalami kesusahan 10 hari. 10 hari di sini bukan 10 kali 24 jam. Bukan. Itu bukan makna harfiah. Kalau begitu, apa artinya jemaat Smyrna akan menderita susah selama 10 hari? 10 hari itu mewakili 10 kaisar Romawi yang begitu hebat menganiaya Kristen. Saudara lihat, ini adalah 10 kaisar Romawi. Ya, ada Kaisar Nero, nomor 1. Nomor 2 ada Kaisar Domitianus. Nomor 3 ada Kaisar Trajan. Nomor 4 ada Kaisar Marcus Aurelius. Nomor 5 ada Kaisar Severus. Nomor 6 Kaisar Maximus. 7 Kaisar Decius. 8 Kaisar Valerian. 9 Kaisar Aurelian. Dan 10 adalah Kaisar Diocletian. Ini adalah 10 Kaisar Romawi yang begitu menganiaya gereja Kristen, seluruh gereja Kristen pada masa itu. Nomor 1, saudara lihat baik-baik mukanya. Itu adalah Kaisar Nero. Kaisar Nero adalah kaisar yang paling kejam. Rasul Petrus mati pada zaman Nero. Rasul Paulus mati pada zaman Nero ini. Dan Nero punya hobi yang aneh. Begitu membenci orang Kristen. Sampai dia hobi pesta. Dan dia pesta biasa pesta di lapangan. Zaman dulu belum ada listrik. Maka bagaimana menerangi lapangan ini? Maka untuk menerangi lapangan ini dia pakai orang Kristen. Orang Kristen hidup-hidup diikat di setiap pojok 2-2 meter. Keliling lapangan ini. Lalu dikasih ter. Lalu dibakar. Untuk menyalakan, menerangi lapangan ini. Banyak orang Kristen diadu dengan binatang buas. Pada zaman Nero. Nero begitu kejam. Tapi setelah Nero selesai. Belum habis penderitaan. Sambung kaisar yang kedua. Domitianus yang tidak kalah gilanya. Dan juga kaisar-kaisar lain. 10 kaisar. Bikin orang Kristen begitu menderita. Orang Kristen baru berhenti menderita ketika Konstantinus yang agung menjadi kaisar Romawi pertama yang menjadi Kristen. Tapi sebelum itu, selama 400 tahun, gereja Kristen menderita begitu luar biasa. Nah, 10 kaisar yang bikin orang Kristen menderita termasuk di Smyrna. Inilah maksudnya. Aku atau iblis akan membuat kesusahan kamu itu. 10 hari. Kaisar Nero mulai dari tahun 64 Masehi. Tapi Kaisar Diocletian yang ke-10 itu sampai tahun 312. Bayangkan dari tahun 64 sampai tahun 312. Berapa ratus tahun? Lebih dari 300 tahun. Orang Kristen menderita begitu luar biasa. Dan penderitaannya begitu hebat. Itu berarti bahwa gereja Kristen itu biasa mengalami penderitaan. Kalau sampai hari ini gereja tidak menderita, bukan berarti tidak menderita. Mungkin belum menderita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah katakan bahwa penderitaan bagi orang-orang percaya itu hal yang wajar. Saudara lihat Yohanes 15 ayat yang ke-18 dan juga ayat yang ke-20. Jikalau dunia membenci aku, next ya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa dia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan padamu. Seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. Jikalau mereka menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Kalau Tuhan saja mereka aniaya. Kalau Yesus saja mereka aniaya. Masakan kamu tidak? Kalau Yesus mereka aniaya, kamu tidak mereka aniaya. Sepertinya kamu lebih hebat dari Yesus. Tidak. Jikalau dunia benci aku, dunia pasti benci kamu juga, kata Yesus. Dalam Yohanes 16 ayat yang kedua, kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa dia berbuat baik bagi Allah. Kamu akan dibenci, dikucilkan, bahkan dibunuh. Dalam 2 Timotius 3
ayat yang ke-12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sepanjang sejarah gereja, saya punya satu buku yang namanya judulnya The Fox of Martyr, menceritakan penderitaan mulai dari para rasul sampai tahun 2000. Dan begitu banyak orang Kristen yang dianiaya sedemikian rupa. Bahkan ada yang disula. Disula itu kayu diruncingkan ujungnya tajam, lalu ditusuk, ditusuk dari lubang pantat sampai tenggorokan, lalu dipatok-patok di sepanjang jalan. Banyak orang Kristen seperti itu, mengalami penganiayaan, penderitaan semacam itu. Nah, saudara-saudara, memang sekarang kita belum mengalami, tapi ada saatnya orang Kristen akan mengalami. Apalagi Alkitab bicara soal pada masa depan ada satu masa kesusahan besar, Great Tribulation. Masa aniaya besar yang oleh kitab suci dikatakan belum pernah terjadi dan tidak pernah terjadi lagi sejak dunia ini dijadikan. Penderitaan macam apakah yang menanti gereja? Kalau hari ini gereja masih aman-aman, kalau hari ini hidupmu masih aman-aman, itu tidak berarti akan terus aman, kecuali kamu cepat mati. Tapi kalau kamu mau bilang, aku ingin hidup 1000 tahun lagi, apalagi kalau antikristus datang. Memang beberapa ajaran mengatakan bahwa nanti satu saat Tuhan Yesus akan muncul di langit, lalu orang-orang mati bangkit menyongsong Tuhan di angkasa. Kita yang percaya yang hidup akan menyongsong Tuhan di angkasa. Setelah itu pergi, baru antikristus dilepas. Sehingga begitu antikristus datang, orang percaya sudah tidak ada di bumi. Tapi saya tidak percaya ajaran begitu. Saya percaya orang-orang pilihan Allah, gereja Tuhan, akan berhadapan dengan antikristus jikalau antikristus datang. Dan itu berarti gereja tidak akan lolos dari penderitaan. Gereja tidak akan lolos dari aniaya kalau itu terjadi. Dan saudara-saudara, itulah penderitaan yang dialami jemaat Smyrna. Tapi sekarang hal kedua yang mau kita lihat, ketabahan atau kesetiaan mereka. Tadi saya bilang tabah itu berarti tetap setia, dan itu berhubungan dengan penderitaan. Jemaat Smyrna menderita sedemikian rupa, tapi mereka tetap tabah, setia. Mereka menolak menyembah kaisar dan menganggap kaisar sebagai Tuhan. Pemerintah Romawi, gara-gara penolakan orang Kristen, mereka menyuruh membasmi dan menyerang, merampas seluruh harta orang Kristen. Itulah sebabnya orang Kristen miskin. Tapi lebih dari sadis daripada itu adalah banyak orang Kristen diadu dengan binatang buas. Saya berikan satu, saudara lihat di layar. Ya. Begitu mereka tidak mau mengakui bahwa kaisar itu Tuhan, mereka akan dianiaya. Mereka akan mendapat hukuman, diterkam binatang buas. Orang-orang Roma haus darah. Mereka sering mengadu manusia dengan manusia. Jika salah satu dari mereka belum mati, pertandingan belum selesai. Penduduk Roma begitu senang melihat pertandingan yang penuh dengan darah. Kaisar memanfaatkan peristiwa itu untuk menarik perhatian orang-orang Roma. Orang Kristen yang tidak mau menyangkal diperhadapkan dengan binatang buas, singa atau harimau. Mereka melihatnya sebagai pertunjukan yang menarik. Orang Kristen yang tidak mau menyangkal, dagingnya dicabik-cabik. Belas kasihan tidak ada dalam hati mereka. Ketika surat untuk jemaat Smyrna ditulis, setidaknya sudah ada 11 hamba Tuhan diserahkan kepada binatang buas karena mereka mempertahankan iman. Di antara 11 bishop, hanya ada 1 yang menyangkal. Berarti ada 10 pemimpin gereja sudah diterkam binatang buas pada waktu surat ini diberikan. Penderitaan begitu besar. Tapi sekalipun ada yang tidak tabah, 1 menyangkal, tapi 10 tetap tabah, 10 tetap setia. Salah satu yang paling terkenal itu namanya adalah Polikarp atau Polikarpus. Polikarpus itu siapa?
Polikarpus ini adalah murid dari Rasul Yohanes. Kita tahu Yohanes menghabiskan hidupnya di kota Efesus. Itu di Turki. Dan Polikarpus ini adalah murid langsung dari Rasul Yohanes. Berarti Polikarpus ini adalah cucu murid dari Tuhan Yesus. Dan saudara-saudara, waktu dia menjabat sebagai uskup di Smyrna, umurnya itu sudah 101 tahun. Nah, saudara-saudara, kalau saudara pernah membaca sejarah gereja, ketemu seorang bapak namanya Irenaeus. Ini Polikarpus itu adalah gurunya Irenaeus. Jadi memang ini orang yang sangat dikenal di dalam sejarah gereja. Saudara-saudara, pada tahun 156 Masehi, waktu itu provinsi Asia itu dipimpin oleh seorang gubernur Romawi yang namanya Statius Gratus. Statius Gratus adalah gubernur Roma. Gubernur Roma itu biasa dibagi dua. Ada gubernur Roma yang mempunyai hak pedang, namanya ius gladi. Ius gladi itu hak pedang, artinya hak menghukum mati. Kalau gubernur tidak punya ius gladi, dia tidak bisa menghukum orang. Pontius Pilatus itu adalah salah satu gubernur di Yudea dan dia punya ius gladi. Itulah sebabnya Pontius Pilatus bisa memutuskan hukum mati buat Yesus. Nah, di provinsi Asia pada waktu itu ada Statius Quadratus. Ini adalah gubernur Roma yang mempunyai ius gladi. Dan saudara-saudara, dia membunuh begitu banyak orang Kristen. Karena orang Kristen menolak menyembah kaisar. Dan saudara-saudara, pada waktu itu Polikarpus sebagai pemimpin kekristenan di Smyrna itu diincar oleh banyak orang, termasuk gubernur Quadratus. Maka para murid dari Polikarpus menyembunyikan dia di tempat yang tersembunyi supaya dia tidak ditangkap dan dibunuh. Saudara, pada satu hari ada acara di stadion di Smyrna. Dan entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba massa berteriak, "Enyahlah kaum ateis." Maksudnya Kristen. "Enyahlah kaum ateis, tangkap Polikarpus. Enyah kaum ateis, tangkap Polikarpus. Tangkap Polikarpus." Massa berteriak, "Tangkap Polikarpus." Dan saudara-saudara, pada saat seperti itu, lalu anak buah dari atau murid-murid dari Polikarpus tahu Polikarpus dalam ancaman. Mereka segera menyembunyikan dia. Pada saat itu seorang murid ditangkap, dipaksa mengaku. Akhirnya dia mengaku di mana tempat bersembunyinya Polikarpus. Pada waktu prajurit Roma sedang menuju tempat persembunyian Polikarpus, murid-murid yang lain lari terlebih dahulu dan mau mengungsikan Polikarpus. Tapi Polikarpus menolak. Polikarpus bilang, "Saya tidak akan pergi. Sekalipun pedang Roma menghantam, saya sudah siap. Tadi malam saya tidur dan saya sudah bermimpi bahwa bantal tempat saya tidur ini sudah terbakar. Dan saya tahu pasti itu tandanya bahwa saya akan mati dibakar. Sudah tiba, saya tidak akan lari." Maka saudara-saudara, tibalah para prajurit Romawi. Pada waktu itu, pada waktu Polikarpus ada di lantai 2, dia melihat prajurit Romawi sudah ada di bawah, siap menangkap dia. Dia lantas berdoa, "Ya Tuhan Yesus, jadilah kehendak-Mu." Lalu saudara, dia turun menemui para prajurit Romawi itu. Dan dia bilang pada para prajurit Romawi, "Saya tidak akan melarikan diri. Saya siap ditangkap. Tapi berikan saya izin waktu 2 jam untuk berdoa." Maka dia diberi kesempatan berdoa. Sementara prajurit Roma tunggu di bawah, dia naik di lantai 2 dan dia berdoa 2 jam lamanya. Dia berdoa dengan begitu sungguh-sungguh. Dia berdoa untuk keselamatan jemaatnya. Dia berdoa untuk keselamatan para muridnya. Dan doanya begitu mengharukan. Sampai kepala prajurit pun terenyuh dengan doanya. Karena kasihan dengan Polikarpus. Kepala prajurit menemui Polikarpus dan berkata, "Polikarpus, apa ruginya mengatakan kaisar itu Tuhan?
katakanlah bahwa kaisar itu Tuhan. Dan berikanlah persembahan kepada kaisar. Dan kamu akan selamat. Tapi Polikarpus berkata, bagiku hanya Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Kereta prajurit Roma membawa Polikarpus digiring ke tengah-tengah massa yang sedang menanti di sana. Pada waktu Polikarpus masuk ke stadion itu, kemarin saya baru dari Turki dan saya mengunjungi tempat di mana Polikarpus dihukum mati. Di stadion itu. Saya menginjakkan kaki di stadion itu. Dan saya bercerita kisah Polikarpus kepada semua yang hadir. Pada waktu Polikarpus masuk melewati gerbang stadion itu, ada suara datang kepada dia, kuatkanlah hatimu Polikarpus dan hadapilah orang itu. Hadapilah gubernur itu. Gubernur Statius Kratus lalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan dijawab secara berani oleh Polikarpus. Saya akan berikan percakapan mereka. Gubernur bilang begini, Polikarpus, maukah engkau mengakui bahwa Kaisar Romawi adalah Tuhan? Polikarpus menjawab, tidak. Gubernur berkata, tahukah engkau bahwa penolakanmu bisa saja mengakhiri nyawamu, hai orang tua? Kasihilah usia lanjutmu sendiri. Jadi katakanlah bahwa Kaisar adalah Tuhan. Tapi Polikarpus jawab, sekali lagi aku katakan tidak. Gubernur berkata, engkau keras kepala hai orang tua busuk. Sekarang bersumpahlah, kutukilah Kristus, dan aku akan membebaskan engkau. Lalu Polikarpus berkata, 86 tahun aku telah melayani dia. Dan belum sekalipun dia membuat salah padaku atau mengecewakan aku. Bagaimana aku dapat menghujat rajaku demi menyelamatkan diriku sendiri? Gubernur berkata, jadi engkau menolak? Polikarpus jawab, ya. Sia-sia engkau mendesak aku supaya aku bersumpah demi nasib baik Kaisar dan berpura-pura untuk tidak tahu siapa dan apa aku ini. Dengarlah, aku menyatakan dengan keberanian, aku seorang Kristen. Gubernur berkata, aku akan melemparkan engkau kepada binatang-binatang buas jika engkau tidak mengubah pendapatmu. Karpus menjawab, bawalah binatang-binatang buas itu kemari, karena aku tidak akan mengubah pikiranku dari yang baik kepada yang jelek. Gubernur berkata, apakah engkau meremehkan dan menghina binatang-binatang buas itu? Aku akan menaklukkan semangatmu dengan nyala api. Aku akan membakarmu hidup-hidup. Lalu Polikarpus jawab, engkau mengancamku dengan api yang menyala sebentar saja, lalu setelah itu segera padam. Tapi engkau tidak tahu ada api yang menantikan orang-orang jahat seperti engkau. Api penghakiman yang akan datang dari penghukuman kekal. Apalagi yang kau tunggu? Mengapa engkau berlambat-lambat? Ayo, lakukan kehendakmu. Wujudkanlah apa yang engkau inginkan. Segera Polikarpus mengatakan begini. Maka gubernur menjatuhkan hukuman mati kepada Polikarpus dengan cara dibakar hidup-hidup. Dan masyarakat beramai-ramai kumpulkan kayu api, terutama orang-orang Yahudi yang tidak percaya Yesus. Dan mereka mengikat Polikarpus di sebatang kayu supaya dia tidak bisa loncat keluar dari api. Tapi Polikarpus menolak diikat. Polikarpus berkata, biarkanlah aku seperti ini, tidak diikat. Karena dia yang memberikan aku kemampuan untuk menentang api, dia juga memberi kekuatanku untuk menahan panasannya. Polikarpus lepaskan jubahnya, menghadap kobaran api yang besar itu, dan dia mulai berdoa. Apa doa Polikarpus? Hanya Allah yang Maha Kuasa, Bapa dari anak yang kau kasihi dan berkati, Yesus Kristus yang melaluinya kami telah menerima pengetahuan penuh mengenai engkau, Allah para malaikat dan kuasa, dan semua ciptaan, dan semua orang benar yang hidup di hadapanmu. Aku mengucap syukur kepadamu,
karena engkau telah mempercayakan pada hari ini dan jam ini bahwa aku boleh minum bersama para martir dari cawan Kristus untuk mengalami kebangkitan dan masuk pada hidup yang kekal, baik jiwa maupun tubuh di dalam keabadian Roh Kudus. Dan semoga hari ini aku diterima di antara mereka yang ada di hadapanmu sebagai korban yang baik dan layak diterima, sebagaimana engkau, Allah tanpa kesalahan, Allah kebenaran, telah mempersiapkan sendiri dan telah memperlihatkan serta memenuhinya. Karena inilah aku juga memuji engkau. Aku memuliakan engkau melalui imam besar Yesus Kristus, anakmu yang terkasih, yang abadi dan surgawi, yang melaluinya kemuliaan adabmu beserta dia dan Roh Kudus sekarang dan zaman-zaman yang akan datang. Amin. Polikarpus masuk dalam api dan dibakar. Hari ini kalau saudara pergi ke Turki, khusus Smyrna, saudara bisa diajak untuk pergi ke satu tempat yang namanya Gereja Polikarpus. Kemarin saya pergi ke sana. Ada stadion dan ada tempat di mana Polikarpus dihukum mati. Dan ada gereja yang didirikan untuk menghargai kemartiran dari Polikarpus. Polikarpus sebagai pemimpin gereja Smyrna, dia sebagai perwakilan dari gereja ini, gereja yang sangat menderita, gereja yang ada dalam aniaya, gereja yang ada dalam begitu banyak kesukaran. Tapi kenapa dia berani mati? Tabah dalam iman, tetap setia walaupun penderitaan datang. Kalau hari ini gereja menderita, berapa orang yang bertahan? Jangankan penderitaan, orang tersinggung sendiri sudah lari dari gereja. Salah sedikit sudah hilang dari gereja. Lalu bagaimana kalau penderitaan datang? Bagaimana kalau masa aniaya datang? Berapa banyak orang yang tetap tabah di dalam iman, setia kepada Tuhan? Ketika beberapa misionaris ditangkap dan dimasukkan dalam penjara bawah tanah di Rusia pada waktu komunis berkuasa. Lalu mereka dianiaya, tapi mereka saling menguatkan, tidak boleh menyangkal Tuhan, tidak boleh menyangkal Tuhan. Dan saudara-saudara, satu hari para penangkap mereka datang, tangkap mereka, setelah itu perintahkan mereka buang air besar. Paksa mereka buang air besar. Mereka buang air besar di sana. Setelah itu mereka perintahkan, sekarang masing-masing ambil kotorannya, ambil tainya sendiri dan makan. Kalau menyangkal Yesus, makan taimu sendiri. Tapi kalau kau menyangkal Yesus, kau boleh bebas. Dan beberapa misionaris tidak mau menyangkal Yesus. Dan mereka mengambil kotoran mereka sendiri dan memakannya. Tapi seorang berkata, saya menyangkal Yesus. Teman-temannya bilang, ingat, setia, tabah, jangan sangkal Yesus. Jangan murtad. Tapi dia bilang, jangan bilang saya murtad. Saya lebih menderita dari Tuhan Yesus. Karena semenderita-menderitanya Yesus, Yesus belum pernah makan kotorannya sendiri. Saya lebih menderita dari Kristus. Dan dia menyangkal Kristus. Dia memang dibebaskan. Tapi begitu dia sampai perbatasan, dia ditembak mati juga. Dan dimati dalam penyangkalan kepada Kristus. Beberapa tahun yang lampau, pada waktu saya masih sekolah teologi Malang, di perpustakaan saya menemukan satu buku kecil, judulnya Menyangkal Yesus atau Ditembak Mati. Dan ternyata kesaksian itu datang dari Indonesia, di Sulawesi pada zaman PKI. Seorang menceritakan pengalaman itu, bahwa pada waktu itu mereka sementara ada di gereja, sementara berbakti. Sementara mereka berbakti, tiba-tiba gedung gereja itu ditembak dengan beberapa tembakan. Dan orang pada lari kabur. Jemaat-jemaat ada yang lari dari belakang, loncat dari jendela, hilang. Dan tertinggallah pendeta, beberapa majelis, dan satu anak sekolah minggu. Tertinggal di situ, tidak sempat lari.
Maka orang-orang itu datang dan menodong senapan pada orang-orang yang tertinggal. Lalu mereka lihat-lihat ke gereja. Mereka lihat satu gambar dan tanya, itu gambar siapa? Lalu mereka bilang, itu gambar Tuhan Yesus. Turunkan. Maka gambar Tuhan Yesus diturunkan, taruh di situ. Lalu mereka sekarang berkata, masing-masing maju dan kencing di atas gambar ini. Siapa yang tidak kencing di atas gambar ini akan ditembak mati. Mulai dari pendeta duluan. Dan pendeta maju. Kencing di atas gambar Yesus. Majelis. Pendeta sudah tembak, sudah di sana. Yang tidak kencingin di sana. Nanti akan ditembak mati. Pendeta sudah kencing di sana. Majelis 1, 2, 3. Dan semua majelis maju kencing di atas gambar Yesus. Tinggal satu anak sekolah minggu maju. Dan dia maju. Kencing. Begitu suruh kencing, anak sekolah minggu ini tiba-tiba berlutut di atas gambar itu. Lalu dia ambil sapu tangan dan dia lap kencing pendeta dan majelis itu. Dia peluk gambar itu dan bilang, Tuhan Yesus, kalau hari ini saya mati, biarlah saya mati dengan Tuhan Yesus. Orang-orang itu mengangkat anak itu dan pisah. Semua pendeta majelis grup ini, semua kencing. Hanya anak sekolah minggu yang tidak. Tapi sesuatu terjadi. Mestinya yang tidak kencing yang dibunuh. Tapi tiba-tiba sesuatu terjadi sampai mereka berkata, kami datang ke sini untuk mencari pendukung dan pengikut. Tapi kepada Tuhan kalian yang setiap hari kalian ikut, setiap minggu kalian puji, kalian sembah, kalian layani. Kalian bisa kencing di atas dia. Kalian tidak setia kepada dia. Bagaimana kalian bisa setia kepada kami? Jenis tidak setia kepada kalian tidak layak hidup. Dan ditembak pendeta dan majelis semua. Mati. Yang disisakan hidup hanya anak sekolah minggu itu. Dan anak sekolah minggu itulah yang pada akhirnya masuk sekolah teologi di I3 Batu, Malang. Dan dialah yang menulis kesaksian ini. Menyangkal Yesus atau ditembak mati. Saya tidak tahu kalau hari Minggu kebaktian di gereja saudara tiba-tiba ada seperti itu. Berapa yang lari keluar dari jendela, pintu, dan tinggal berapa? Dan kalau tinggal, apakah cukup setia? Apakah akan tabah di dalam iman? Di dalam Acts of Martyr ada cerita tentang dua perempuan Cina yang diinjili oleh seorang pendeta. Dan akhirnya keduanya menjadi percaya pada Yesus. Maka pendeta itu membaptis mereka berdua. Pendeta itu mengajar mereka firman Allah. Pendeta itu melayani mereka dengan sakramen perjamuan kudus. Dan pada satu ketika, ini kisah nyata. Dan satu ketika orang-orang yang membenci Kristen menangkap pendeta itu dengan dua perempuan kakak adik itu. Mereka disuruh menyangkal Yesus tapi tidak menyangkal. Karena tidak menyangkal diputuskan besok pagi dihukum mati. 3 orang dieksekusi. Tapi malam hari mereka berkunjung ke pendeta itu dan berkata, pendeta, besok pagi kamu akan dieksekusi mati bersama 2 jemaat. Tapi kamu bisa lolos dari hukuman mati ini. Bagaimana caranya? Caranya adalah kamu sendiri yang harus menembak kedua jemaatmu itu. Kalau kamu bersedia tembak kedua jemaatmu itu, maka kamu bebas. Pendeta itu tidak bisa tidur sepanjang malam. Karena dia harus ambil keputusan. Kalau dia tolak, dia sendiri juga akan ditembak mati. Kalau dia mau menembak 2 jemaatnya, dia bebas. Dan setelah tiba di tempat eksekusi, pendeta itu setuju menembak kedua jemaatnya. Begitu dia sudah mengangkat pistol dan siap menembak 2 jemaatnya. 2 jemaatnya kaget, tapi mereka bilang, sebelum pendeta tembak kami ingin bicara dulu dengan pendeta. Apa? Lalu dia bilang begini, kalau ada orang yang paling layak mendapatkan rasa terima kasih kami, itu adalah pendeta. Dari mulut pendetalah kami mendengar tentang Tuhan Yesus dan kami jadi percaya. Dari mulut pendetalah kami belajar firman Allah dan kami bertumbuh. Dari tangan pendetalah kami menerima air baptisan.
Dari tangan pendeta jugalah kami mendapatkan roti dan anggur perjamuan. Dan hari ini dari tangan pendeta jugalah nyawa kami akan melayang. Terima kasih pendeta. Tapi kalau pendeta bunuh kami ini, dan kalau pendeta sadar dan menyesali dosa ini, percaya sungguh-sungguhlah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti mengampuni dosa pendeta. Pendeta ini tutup telinga dan berteriak histeris, "Dor, dor!" Dan dia menembak mati 2 jemaatnya. Tidak diceritakan bagaimana nasib pendeta itu selanjutnya. Tapi jelas 2 jemaat ini pertahankan imannya sampai harus mati. Mereka tabah di dalam iman. Maka di sini kita bisa lihat bahwa di tengah-tengah penderitaan dan aniaya, kita diminta tabah di dalam iman. Sekarang yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana agar kita bisa tabah? Rahasianya bisa tabah itu apa? Tentu banyak sekali kalau kita mau baca dari Alkitab. Tapi saya bagikan dari teks kita. Pertama, sadarlah bahwa Tuhan tahu semua penderitaanmu. Perhatikan ayat yang ke-9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu dan fitnah mereka. Tadi kita sudah lihat penderitaan Smyrna itu adalah kesusahan mereka. Mereka miskin, mereka difitnah. Tapi di sini dikatakan aku tahu. Tuhan tahu penderitaan mereka. Saudara, menarik sekali bahwa kalau kita melihat di 7 jemaat di Wahyu 2, Wahyu 3, Tuhan Yesus selalu katakan aku tahu. Apapun kondisi gereja, apapun kondisi orang Kristen, Tuhan tahu. Perhatikan, saya beri contoh Wahyu 2 ayat 1 dan 2. Di jemaat di Efesus ayat 2, aku tahu segala pekerjaanmu. Di ayat 12-13 untuk jemaat Pergamus dikatakan aku tahu di mana engkau diam. Begitu juga jemaat yang lain, aku tahu, aku tahu, aku tahu. Dan khusus jemaat Smyrna yang menderita, Tuhan berkata, aku tahu kesusahanmu, aku tahu kemiskinanmu, aku tahu fitnah mereka terhadap kamu. Di sini kita bisa lihat tidak ada penderitaan yang kebetulan. Tidak ada penderitaan yang terjadi di luar kontrol Allah. Tidak ada kesukaran yang terjadi pada orang percaya tanpa diketahui oleh Tuhan. Tuhan tahu semuanya. Jikalau gereja menderita, Tuhan tahu. Jikalau orang Kristen menderita, Tuhan tahu. Jikalau orang Kristen ada dalam masalah besar, Tuhan tahu. Jikalau saudara butuh uang, Tuhan tahu. Saudara butuh apa saja untuk pelayanan, Tuhan tahu. Jikalau ada kemunafikan, Tuhan tahu. Jikalau ada dosa, Tuhan tahu. Apapun di dalam gereja, Tuhan tahu semua. Termasuk penderitaan, termasuk kesukaran, Tuhan tahu. Jikalau Tuhan tahu, maka bukankah itu menjadi penghiburan dan kekuatan bagi kita? Jikalau kita menderita, seringkali yang kita rasakanlah Tuhan jauh. Jikalau kita susah, seringkali kita berpikir Tuhan meninggalkan kita. Tuhan tidak peduli kalau saya susah, saya sengsara. Tapi dari sini kita belajar tidak ada apapun yang saudara alami dalam hidup yang Tuhan tidak tahu. Semua Tuhan tahu. Dan Tuhan tahu semua itu. Apa yang saudara alami, bukankah itu kekuatan dan penghiburan? Seorang penafsir namanya John Stott, dia mengatakan kata-kata ini. Ini adalah penghiburan yang besar dan manis. Salah satu kebutuhan terbesar kita dalam kesukaran adalah seorang kepada siapa kita bisa menceritakan atau menseringkannya. Kita ingin melepaskan beban kita kepada seorang yang mengerti. Yesus Kristus adalah penghiburan dunia yang terbesar. Betapapun dalamnya kesedihan kita atau betapapun besarnya penderitaan kita, Dia tahu dan peduli. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang. Tuhan Yesus setia, Dia tahu.
seorang yang namanya Joseph Scriven. Lahir pada tahun 1819 di negara Irlandia. Orang tuanya memberi nama dia Joseph Scriven. Scriven dibesarkan dari keluarga yang cukup berada dan dia mendapatkan pendidikan yang layak. Pada tahun 1842, dia tamat dari universitas dan dia hendak melangsungkan pernikahan dengan seorang gadis Irlandia yang cantik. Sayang sekali, satu hari sebelum pernikahan, gadis tunangannya tenggelam dan mati. Scriven patah hati. Dan di samping itu juga dia mulai menghadapi persoalan dengan keluarganya. Karena dia ikut golongan agama Kristen tertentu yang tidak disetujui oleh orang tuanya. Lalu Scriven pun pindah ke Kanada tahun 1844. Dan dia menjadi seorang guru di sebuah sekolah. Dan dia akhirnya menjadi seorang pendidik bagi sebuah keluarga kaya. Dan dalam kondisi semacam ini dia bertemu dengan seorang perempuan bernama Eliza Roche yang adalah seorang gadis kaya. Dan mereka pun berpacaran dan siap untuk menikah. Tapi sayang, sebelum pernikahan itu terjadi, Eliza sakit dan mati. 2 kali mau menikah gagal dan mati. Dalam kesedihan yang sangat besar, Scriven menyingkir dari kehidupan yang ramai dan dia boleh tinggal sendiri di sebuah pondok di pinggir danau. Uang yang ada pada dia tidak seberapa. Dia bagi pada orang miskin dan dia sendiri hidup dalam keadaan yang sangat-sangat sederhana. 10 tahun Scriven ada di Kanada. Ibunya yang di Irlandia, bapaknya sudah meninggal. Ibunya yang di Irlandia sakit keras dan dia sangat sedih. Dia tidak punya cukup uang untuk pulang ke Irlandia melihat ibunya yang sakit. Dan dalam keadaan yang begitu menderita, rindu ibunya. Ibunya bersurat kepada dia, saya sakit. Tapi Scriven tidak bisa pulang. Tapi Scriven sadar, ibunya membutuhkan. Ada yang ibunya lebih butuhkan daripada dirinya. Dia tidak bisa pulang. Tapi yang ibunya butuhkan adalah seorang sahabat, seorang teman. Dan seorang teman yang layak bagi ibu adalah Tuhan Yesus. Maka Scriven pun membuat sebuah puisi yang judulnya adalah Puisi Karangan Orang Sedih. Pada tahun 1875, seorang penginjil yang namanya Ira de Sankey menerbitkan sebuah buku nyanyian rohani. Dan di dalam buku Ira de Sankey itu ada puisi penghiburan karangan orang sedih, yaitu karangan Joseph Scriven. Dan akhirnya puisi Scriven dibuat menjadi lagu. What a friend we have in Jesus. Yesus kawan yang sejati, yang menanggung dosaku. Lalu satu bagiannya, dia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Itu adalah karangan Joseph Scriven, seorang lagu karangan seorang sedih. Tuhan Yesus sahabat kita, dia tahu kesusahanmu, dia tahu kesulitanmu. Kita mungkin belum mengalami aniaya, tapi saudara punya masalah apa? Saudara punya kesukaran apa? Saudara punya penderitaan apa? Sakit penyakit kah? Kekurangan kah? Kemiskinan kah? Apapun. Ingat, Tuhan Yesus tahu. Jadi, kenapa kita harus tabah dalam iman? Karena Tuhan Yesus tahu seluruh kesulitan kita dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kamu tahu Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kamu, kenapa kamu tinggalkan Yesus? Tabah, setia, sukar bagaimanapun, tetap setia, tetap tabah dalam iman.
Karena Tuhan Yesus tahu semua dan Dia tidak pernah meninggalkan kamu. Jangan pernah tinggalkan Dia. Yang kedua, sadarlah bahwa ada upah menanti mereka yang tabah dan setia. Untuk jemaat Smyrna yang setia. Di ayat 10 bacaan kita tadi, jangan takut terhadap apa yang engkau derita. Hendaklah engkau setia sampai mati. Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tidak ada penderitaan yang percuma. Dengar baik-baik ini. Tuhan Allah punya satu anak yang tidak berdosa, yaitu Yesus Kristus. Tapi Tuhan Allah tidak pernah punya anak yang tidak menderita. Karena kalau anak tunggalnya Yesus menderita, apalagi kita. Tapi dengar baik-baik, tidak ada anak Allah yang menderita secara percuma. Kecuali saudara menderita karena dosa. Tapi kalau saudara beriman sungguh-sungguh, percaya Yesus sungguh-sungguh, dan menderita, tidak ada penderitaan yang sia-sia. Di sini dibilang, aku mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Di dalam bahasa Yunani, mahkota itu ada dua. Pertama namanya diadema. Diadema itu adalah mahkota yang miliknya para raja, milik para bangsawan, milik orang-orang yang berkuasa. Itu namanya diadema. Tapi mahkota yang kedua adalah Stefanos. Stefanos itu adalah mahkota yang diberikan kepada mereka yang menang dalam sebuah perlombaan. Jadi misalnya ada lomba lari. Begitu orang lari, banyak yang gugur di tengah jalan. Tapi ada orang yang lari terus dengan setia, dengan tabah dia lari sampai garis finish. Sampai garis finish, dia akan diberikan Stefanos. Itu mahkota. Mahkota kemenangan. Kita tidak tahu sejenis apa mahkota kita nanti. Tapi Tuhan Yesus berkata bahwa Dia akan datang kembali dan memberikan masing-masing upah setiap orang menurut perbuatannya. Dan salah satu hal yang membuat orang Kristen mendapatkan upah adalah jikalau dia taat di dalam iman. Jikalau dia setia menderita. Kalau saudara menderita dan setia, Tuhan tahu semua itu. Dan ada mahkota, ada upah yang Tuhan sediakan bagi mereka yang setia. Barclay mengatakan kata-kata ini. Dalam kehidupan ini, mungkin kesetiaan orang dalam kehidupan ini mungkin kesetiaan orang Kristen akan menghasilkan mahkota duri. Kalau kita setia sekarang, bisa dapat mahkota duri. Menyakitkan, menderita. Namun dalam kehidupan yang akan datang, kesetiaannya pasti akan mendatangkan baginya mahkota kehidupan. Sekarang bisa mahkota duri. Tapi kalau kamu tabah dalam iman, mahkota duri akan berganti menjadi mahkota kehidupan. Atau kutipan yang terakhir, Tuhan menjanjikan mahkota kehidupan hanya diberikan pada orang-orang yang setia sampai mati. Kalau suatu saat Anda diperhadapkan pada dua pilihan, yaitu Yesus atau nyawa, jangan berpikir dua kali. Kristus harus Anda pertahankan. Kita harus setia sampai mati. Jangan takut mati kalau memang belum waktunya mati. Anda tidak akan mati walaupun pedang sudah menancap di tubuh Anda. Seperti Rasul Paulus pada waktu dirajam batu. Semua orang mengira dia sudah mati. Sehingga orang-orang meninggalkannya. Ketika orang-orang pergi, Rasul Paulus bangkit dan menginjil kembali. Ingat, belum saatnya mati, tidak bisa mati. Sudah saatnya mati, tidak bisa lari. Kapal yang pergi ke Alor, terbakar dan tenggelam. Banyak orang dewasa mati. Tapi bagaimana bisa anak bayi selamat? Karena belum saatnya anak bayi itu mati. Sudah saatnya mati, kau tidak bisa lari. Ada orang yang sehat-sehat, tiba-tiba mati. Pernah terjadi ada orang diam baik-baik di dalam rumah. Begitu dia keluar rumah, tiba-tiba sesuatu melayang dari langit. Dan dia jatuh, mati. Dia mati tanpa tahu ada apa yang menimpa dia. Tapi orang semua heran. Kenapa? Karena yang menimpa dia sampai dia mati itu adalah seekor kura-kura. Seekor penyu. Lalu orang, dari mana penyu muncul dari langit? Dari mana ini kura-kura bisa muncul dari langit? Semua heran. Tapi beberapa saat mereka menemukan jawaban. Rupanya ada seekor elang yang biasa tangkap kura-kura di laut. Untuk jadi mangsa. Hari itu elang tangkap kura-kura yang agak gemuk. Begitu elang terbang,
Elang tidak kuat lagi menahan kura-kura. Terpaksa elangnya lepas. Begitu elang lepas, pas bapak tua keluar. Langsung kak, mati. Isadora Duncan, seorang penari yang luar biasa, diundang untuk sebuah pentas tarian. Semua orang sudah tunggu dia di stadion, siap menari. Panitia jemput dia dari hotel. Lalu dia mulai pakai selendangnya yang panjang untuk menari. Dia lilit di leher dia. Tapi mobil yang dia tumpangi ada masalah AC. Sehingga dia kepanasan. Maka jendela mobil dibuka. Dan waktu jendela mobil dibuka, tiba-tiba selendangnya yang panjang itu lari ke bawah. Dililit oleh ban mobil. Dan ban mobil terus memutar dan dia tercekik di lehernya. Dan sebelum sampai stadion, mati. Sudah saatnya mati, mati. Belum saatnya mati, tidak akan mati. Karena itu jangan pernah takut menghadapi apapun juga dalam dunia ini. Bahkan kematian sekalipun. Susah, sengsara, aniaya, apapun juga. Tetapkan dalam hati, saya tabah di dalam iman. Saya setia dalam iman. Kenapa? Tuhan Yesus tahu apa yang saya alami. Pertama. Dan kedua, ada upah menanti semua orang yang tabah. Malam ini mungkin penderitaan, aniaya terhadap Kristen belum datang. Tapi saudara punya kesulitan-kesulitan, penderitaan-penderitaan yang kadang-kadang membuat saudara mau mundur dari Tuhan. Jangan mundur. Malam ini katakan, saudara mau setia pada Tuhan. Saudara mau tabah dalam iman. Kesulitan boleh datang. Persoalan boleh datang. Masalah boleh silih berganti. Tapi hati saya akan tetap pada Tuhan. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan Yesus, sahabatku? Mari kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyi lagu itu. Apa yang dapat memisahkanku, dan menguatkan iman kita untuk tabah di dalam iman. Mari kita menyanyikan lagu ini sungguh-sungguh sebagai pernyataan iman kita. Bahwa tidak ada apapun kesulitan, penderitaan, kemiskinan, kelaparan yang bisa memisahkan kita dari kasih. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Banyak penderitaan, tak satu pun, tak satu pun. Sekali lagi. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Banyakkan penderitaan, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau, Yesus, sahabatku. Saudara-saudara, Tuhan Yesus senantiasa setia pada kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita dalam penderitaan kita. Maukah malam ini kita ambil keputusan bersama, seperti Tuhan tidak meninggalkan kita. Kita tidak akan meninggalkan Tuhan dalam aniaya, dalam sengsara, dalam sakit penyakit, apapun. Tuhan Yesus tetap menjadi sahabat sejati yang terbaik bagi kita. Sekali lagi,
apakah yang dapat memisahkan kita? Memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku. Aniayakan penderitaan, tak satu pun, tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Tiada satu pun, Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. dalam bahaya, Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabat. Engkau Yesus sahabatku. Engkau Yesus sahabat. Engkau Yesus sahabatku. Engkau Yesus sahabatku. Kita sudah dengar firman Tuhan memanggil kita untuk tabah dalam iman, setia dalam iman, sekalipun ada kesulitan, sekalipun ada penderitaan, sekalipun ada bahaya, sekalipun ada sakit penyakit, sekalipun ada kekurangan, sekalipun ada kemiskinan. Malam ini, siapakah di antara saudara mau berkata, biarpun semua itu terjadi, saya tetap memilih setia kepada Tuhan. Saya tetap memilih tabah di dalam iman saya. Sekalipun susah, sekalipun sengsara, saya sudah memutuskan ikut Tuhan Yesus. Dan saya tidak akan menyangkali iman saya. Saya tidak akan ingkar janji. Mengikut Yesus Keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingkar, ku tak ingkar. malam ini, siapa yang mau ambil keputusan, saya putuskan ikut Yesus, tetap setia, tidak ingkar. Silakan angkat tangan saudara di tempat saudara. Mari nyanyi lagu ini sungguh-sungguh. Mengikut Yesus, keputusan Mengikut Yesus, mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus keputusan. mengikut Yesus, keputusanku Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak salib di muka, dunia di belakang. 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 Ku ingkar, Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tuhan Yesus, Engkau melihat semua tangan yang terangkat malam hari ini. Di tempat masing-masing Tuhan tahu. Malam ini semua mengambil komitmen akan ikut Yesus dan tidak akan ingkar janji. Kalau kesulitan datang, kalau aniaya datang, kalau bahaya datang,
kuatkan iman semuanya, sehingga semua boleh bertabah di dalam iman, setia dalam iman, dan sekali mengikut Yesus, mereka tidak pernah mengingkarnya. Biarpun sendiri, mereka tetap setia ikut Tuhan. Meskipun susah sengsara di dalam dunia, mereka tetap iring Tuhan Yesus. Dan mereka seperti lagu yang kami nyanyikan, menempatkan dunia di belakang dan salib di depan. Dapatilah kami masing-masing, selidikilah hati masing-masing. Semua yang terangkat tangan mereka, Tuhan tahu isi hati masing-masing. Dan Tuhan uji hati masing-masing. Selidiki aku, dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu. Jangan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lihat kebaikanmu yang tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan. Tuhan lihat semua, tandai semua satu persatu. Beri kekuatan iman. Roh Kudus berikan penghiburan dan kekuatan, sehingga semua kami, terutama yang sudah mengangkat tangan di hadapan Tuhan, boleh menjalani hidup ini dengan hati yang tabah di dalam iman, setia di dalam iman sampai akhir hayat masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Esra Soru yang telah memberitakan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua yang hadir malam hari ini. Sekiranya apa yang telah kita baca, kita dengarkan, dan kita renungkan bersama tidak berlalu begitu saja, melainkan terus terpelihara dalam hati kita, dalam kehidupan kita setiap hari. Sekali lagi berikan kemuliaan untuk nama Tuhan Yesus. Amen. Yang paling terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus, firman yang hidup. Umat Tuhan yang diberkati, saya memberi kesempatan kepada salah seorang anak Tuhan yang luar biasa yang akan membawakan sebuah pujian untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Shalom semuanya. Sekali lagi shalom. Ada sukacita. Haleluya, puji Tuhan adalah akan bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi
Kau sungguh kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sertai. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suaramu tuntunku lewati api dalam gelap. Kau ada bagiku. Kau sungguh kau Bapakku dan sahabatku. Saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sertai. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. All my life You have been faithful. All my life You have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah memimpin kami sekalian dalam ibadah kebaktian penyegaran iman. Dan biarlah semua yang telah kami lakukan boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, juga membawa kebaikan bagi kami sekalian. Firman yang sudah diberitakan, biarlah Tuhan memberikan kemampuan kepada kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu untuk melakukannya dalam hidup kami setiap hari, sehingga dalam menghadapi apapun dalam hidup ini kami boleh tetap memiliki ketabahan iman dalam menghadapi semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bahwa pada besok hari seluruh gereja Protestan akan merayakan satu hari yang penting, yaitu hari reformasi. Kami bersyukur karena Tuhan pernah pakai para reformator sekian ratus tahun yang lampau sehingga hari ini kami ada. Biarlah spirit reformasi terus Tuhan berikan kepada kami, sehingga gereja terus mereformasi diri, sehingga apa yang salah menjadi dibenarkan, apa yang menyimpang dikembalikan kepada kebenaran. Kami bersyukur karena Tuhan pernah pakai orang-orang tertentu dalam sejarah sehingga menentukan arah gereja sampai pada hari ini. Kami berdoa ya Tuhan supaya Tuhan terus membangkitkan orang-orang dengan semangat untuk mereformasi gereja Tuhan, sehingga gereja terus direformasi dan makin hari makin mengarah kepada kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bukan hanya untuk gereja kami, tapi seluruh gereja di dunia ini Tuhan boleh menolong sehingga gereja terus berjalan dalam kebenaran, jadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa untuk jemaat di tempat ini juga. Tuhan menolong Ibu Pendeta bersama dengan seluruh majelis, berikan semangat dan kesungguhan, kesehatian di dalam melayani,
sehingga terus hari demi hari pelayanan di tempat ini boleh mempermuliakan nama-Mu. Banyak jemaat, banyak jiwa boleh dibawa kepada Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan karena Tuhan boleh pakai panitia mempersiapkan acara pada malam ini. Semua panitia yang telah berlelah-lelah mengorbankan waktu, tenaga, uang, bahkan semua sumber daya yang telah dikerahkan sehingga malam ini boleh jadi. Kami bersyukur dan Tuhan boleh pakai mereka terus jadi alat dalam tangan Tuhan untuk membawa pembaharuan di tengah-tengah gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur untuk bangsa dan negara kami juga. Kami taruh dalam tangan Tuhan. Para pemimpin Tuhan berkati, berikan hikmat bijaksana sehingga bisa memimpin bangsa ini, sehingga kami juga umat Tuhan dapat hidup dengan tenang, berbakti dan melayani Tuhan di tengah-tengah bangsa dan negara yang kami cintai ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua saudara-saudara yang mungkin berada dalam keadaan sakit, penyakit, atau kelemahan tubuh, atau banyak kesulitan lain. Kami berdoa tangan Tuhan, seperti firman yang kami dengar, Tuhan tahu semua itu. Mari Tuhan jamah dan memberikan kesembuhan, berikan jalan keluar dan kelepasan dari kesulitan-kesulitan yang sementara dihadapi. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan sebentar lagi juga kami akan berpisah dari tempat ini. Tapi kami percaya Tuhan menyertai kami, Tuhan memberkati kami dengan berkat-berkat-Mu, berkat jasmani secukupnya untuk hidup kami, tapi berkat rohani yang berlimpah-limpah supaya hidup kami memuliakan nama Tuhan. Kami memohon Tuhan, berikanlah berkat-Mu untuk kami. Jemaat sekalian, arahkan hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai seluruh jemaat dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.